Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorong hingga terjungkal ke lubang galian. Di suatu malam, dalam tidurnya, Ahmad Suraji bermimpi didatangi oleh mendiang ayahnya. Dia mendapatkan bisikan gaib akan mewarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya, ilmu ini tidak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan semua lawan, sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya saja, syaratnya tidak main-main. Supaya bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suraji mesti menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Suraji bimbang, namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Apalagi, ilmu ini bisa juga dipakai untuk menolong orang. Dalam batinnya, akhirnya muncul kesimpulan. Tidak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Suraji hanyalah seorang pria tamatan SD. Penampilannya biasa saja, kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun yang terkenal. Lahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama pasangan Jagan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Nasib. Sang bapak meninggal saat dia berumur 7 bulan. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya, nama baru bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Di sini sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam kisah hidup Suraji. Hingga pada suatu hari, Sartik, ibu Suraji, dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, tapi bukan kepalang terkejutnya ketika mengetahui bahwa wanita yang ingin dinikahi oleh anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Hebohnya, Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya, yaitu Tumina dan Natia. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan yang tidak benar, keluh Sartik. Toh Suraji tidak peduli. Dia hanya mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentangnya, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Perilaku di luar kebiasaan umum inilah yang membuat Suraji terlihat sebagai bukan pria biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Apalagi, sejak kecil Suraji mengakui sering didatangi oleh mendiang ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut, sang ayah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan datuk pun disematkan kepadanya. Tak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susu agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda dengan wanita lain, atau hal tahayul lainnya. Sebut saja namanya Yanti. Seperti dituliskan dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para berdebah karya Yonatan, dia merupakan salah satu korban yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Yanti pun tergoda. Hingga pada suatu siang, dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi oleh Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Yanti melepas semua pakaiannya, mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil, katanya untuk ritual yang sempurna. Yanti meski dikubur,
di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tanpa pendam, bertapa dengan menguburkan diri. Hingga suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorong hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti berpakaian seadanya dan melarikan diri. Malam itu, Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu dengan pakaian yang sekedarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini pada siapapun. Sebab bercerita tentang hal ini sama artinya membuka aibnya sendiri. Suatu sore pada 27 April 1997, Dusun Ambandamai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga bernama Sri Kemala Dwi, 21 tahun, sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan adalah Dwi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dwi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sangal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dwi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Tumin. Orang tua Dwi pun meyakini Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyidikan, maka suami Dwi ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita telanjang di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secara bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dwi, mengaku pernah mengantarkan ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu pun mengakui Dwi memang pernah datang ke rumahnya, namun selepas maghrib, Dwi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tidak punya bukti. Polisi tidak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah dukun tersebut. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya milik Dwi. Suraji beserta 3 istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengakui membunuh Dwi. Polisi tidak berhenti sampai di situ. Suraji terus didesak. Jika semula hanya mengakui membunuh Dwi, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita, hingga kemudian mengaku lagi membunuh 42 wanita. Para penyidik terperangah. Mereka bertanya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu. Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilontarkannya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memberitahunya untuk membunuh 72 wanita dan menghisap air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Apakah hanya itu latar belakangnya? Masih menjadi misteri. Yang jelas, selain membunuh, Suraji juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam melakukan aksi biadab itu, Suraji dibantu oleh istrinya. Namun tidak semua istri Suraji ikut membantu. Hanya istri tertua saja yang turut serta, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, 2 istri Suraji, yakni Tuminah dan Natia, diperbolehkan pulang. Sementara Tumini mengikuti jejak suaminya mendekam di tahanan. Dan pada persidangan 24 April 1998, majelis hakim menjatuhi Suraji hukuman mati. Sekian kisah dari Dukun Suraji. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe dan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.